Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Bapak dan Ibu Guru SDN 21, saya ucapkan terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kita untuk pelaksanaan observasi, karena ini adalah tugas sekolah yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Saya sebagai pengemban amanah untuk melaksanakan observasi ini. Oke, kita lanjut kepada observasi yang akan kita bahas adalah setelah kita melaksanakan pada bulan kemarin adalah observasi tindak lanjut yang refleksi. Itu kita banyak mengalami permasalahan ya mungkin yang dirasakan oleh Bapak Ibu Guru sekalian saat kita semua melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Di sana di dalam penilaian observasi tindak lanjut ada berbagai macam pertanyaan yang harus dijawab. Mungkin di sini kita bisa menemukan jawaban-jawaban untuk kedepannya. Pertama, kita harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sana misalnya ya tidak menggunakan HP selama kegiatan di kelas. Itu ya kita mungkin menyadari bahwa HP itu tidak terlepas dari tangan kita. Itu pertama di situ. Yang kedua, tidak keluar masuk ruangan, terutama kepada peserta didik yang itu kadang bisa terjadi ada yang izin keluar, ada yang mungkin masuk lagi. Kadang kita sebagai pendidik juga sering keluar masuk dalam kelas. Dan ketiga, ini diterapkan saat kita mengajar di kelas. Terapkan kepada anak didik kita, angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, jadi kasih tahu kepada peserta didik, terutama siswa-siswa kita, jika ingin mengungkapkan pendapat, kita paling tidak harus angkat tangan. Bu, maaf saya mau bertanya. Itu sebaiknya jadi. Dan seterusnya itu adalah kesempatan kelas. Next, lanjut. Nah, untuk komunitas belajar, ya, itu apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi ya, secara rutin dan terukur untuk meningkatkan kualitas dengan tujuan yang jelas, dan terukur juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada hasil peserta didik. 4 pertanyaan kunci bagi pendidik dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Ya, mungkin kemarin kita merasa belum berkualitas saat sebelum observasi atau saat kita melaksanakan refleksi tidak lanjut. Ini yang untuk berkualitas kita harus tahu sebenarnya. Yang pertama, apa yang harus dipelajari peserta didik? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Kita juga harus tahu, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana mengetahui peserta didik telah belajar? Apakah cuma kita mengetahui bahwa anaknya sudah masuk kelas? Apakah itu sudah dianggap belajar? Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi pembelajaran peserta didik? Itu banyak yang terjadi pada diri kita masing-masing. Supaya pelajaran kita lebih berkualitas. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Mungkin ada yang lesu, males, ya, itu. Atau juga ada yang tidak mau menulis atau tidak mau mengerjakan tugasnya. Apa yang harus dilakukan? Kemudian dukungan. Apa yang harus diberikan kepada mereka? Bagi yang tidak mau belajar tadi, Bapak Ibu, kita harus bisa mengatasi permasalahan itu. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan peserta didik jika beberapa peserta didik telah belajar? Ya, sudah belajar, kemudian kita lihat hasilnya, dilakukan pengayaan. Seperti apa yang harus diberikan kepada mereka? Tentu hasil peserta didik tidak bisa maksimal semua. Mungkin ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kita harus melalui pengayaan. Seperti apa yang harus diberikan kepada mereka? Itulah ya, Bapak Ibu. Nah, next, lanjut. Nah, sekarang membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih
optimal jika PTK dapat berkolaborasi dengan PTK lainnya, bekerjasama dengan guru-guru yang lainnya. Diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lainnya, serta kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan peserta didik merupakan tanggung jawab pendidik, tidak hanya peserta didik di dalam kelas saja. Jadi setelah anak didik kita belajar di dalam kelas, itu di luar kelas, setelah pulang, itu bagaimana hasilnya setelah belajar di dalam kelas. Apakah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau enggak? Itu contohnya. Tuh, ya. Naik, lanjut. Nah, lanjut terus. Nah, ini siklus belajar dalam komunitas belajar. Ya. Setelah kita mengalami beberapa permasalahan di dalam kelas, ya, tentunya kita harus berusaha memperbaiki permasalahan tersebut. Siklus belajar dalam komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar di komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan mulai dari refleksi awal sampai kembali kepada refleksi awal. Pertama, refleksi awal. Kita menyadari bahwa kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang kita laksanakan di dalam kelas. Ya, kita sudah mengetahui apa permasalahannya, kemudian kita rencanakan. Ya, kita rencanakan. Ya, ini tentunya harus berkolaborasi dengan PTK yang lainnya. Bagaimana supaya hasil dari peserta didik itu bisa lebih baik lagi. Setelah direncanakan, kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan. Ya, dilaksanakan, diterapkan kepada peserta didik. Di sini sudah ada evaluasi setelah kita melaksanakan. Setelah dilaksanakan, kita evaluasi hasilnya ada perubahan apa enggak. Ya. Kemudian kalau memang belum ada perubahan atau sudah ada perubahan, kita refleksi awal lagi. Situ, ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa kita lakukan kepada peserta didik, siklusnya kayak itu. Nah, baik. Sekarang peran pengawas, kepala sekolah, dan pendidik dalam komunitas belajar. Kegiatan komunitas belajar itu bukan cuma guru saja. Itu yang berperan kepala sekolah dan pengawas kepala sekolah juga. Itu bekerja sama. Kepala sekolah dalam melakukan analisis kebutuhan belajar, mendampingi sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian menyusun, melakukan dan mengembangkan analisis kebutuhan kepala sekolah dan berbagai praktik baik guru. Kemudian melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk memotivasi terbentuk dan aktifnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian turut berperan aktif dalam belajar dan berbagai praktik baik di komunitas belajar. Itu adalah peran pengawas kepala sekolah dan pendidik dalam komunitas belajar. Ya, next. Nah, lanjut terus. Nah. Untuk komunitas belajar, ya, sebenarnya ada tiga. Ada tiga komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar siswa, kemudian juga komunitas belajar antar sekolah. Itu, ya, itu komunitas belajar. Nah, ini ada yang bisa dilakukan secara daring. Ya. Ada yang bisa dilakukan secara daring. Gambaran komunitas belajar secara daring yaitu guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama komunitas dan respon dan repositori komunitas. Kemudian guru dapat bergabung daring yang terdapat di PNM. Itu sampai 3, ya. Itu tahap. Kemudian tahapan membangun komunitas belajar di sekolah, membuat tim kecil, ya. Ini sekolah ada tim kecil, ya. Jadi kita buatkan SK-nya. Kemudian telaah data hasil belajar murid, kita telaah apa yang
ada pada diri peserta didik, kita catat kelemahannya apa, apakah kita sudah maksimal atau belum, hasilnya bagaimana pada proses pembelajaran. Betul. Memasukkan jam efektif di sekolah. Nah ini ya, yang banyak terjadi ya, memasukkan jam efektif di sekolah. Maaf, ini kadang ya ada yang pendidik atau guru yang saat jam efektif sekolah ya kadang dia mungkin maaf datang telat, ya saya maklumi karena kondisi jalan ya, kondisi jalan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita sampai sekolah, tapi kondisi jalan kita kadang yang mengalami perjalanan kita itu, jadi kadang tidak bisa sampai ke sekolah itu ya. Kemudian merealisasikan belajar bersama dan berbagai praktik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Nah, kalau tidak ya kita sesama guru terapkan ya, sapa, salam, senyum, gitu ya. Next. Nah, tadi sudah nih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya itu yang bisa kami sampaikan untuk kita laksanakan bersama-sama, ya sama-sama kita memperbaiki ya kualitas pembelajaran kita. Mungkin kita ada kelemahan, kita sama-sama berkolaborasi, ya bekerja sama dengan ketika lainnya, bisa juga dengan sesama kita sekalian dan juga bisa sesama antar sekolah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.